Ditagih usut dugaan ijazah palsu bupati, anggota DPRD Buton Selatan nyaris disandera massa. Aturan ganjil genap saat sholat Jumat menuai pro dan kontra. Pasien gangguan jiwa akibat tertekan hadapi pandemi corona terus meningkat. Selamat siang pemirsa, selama 90 menit ke depan iNews Siang akan hadir memperbarui informasi Anda. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi mengenai kriminal di mana begal banyak belakangan ini terjadi. Dan juga mengenai swab test yang dilakukan di pasar-pasar tradisional untuk mendeteksi dini penyebaran corona. Bersama saya Wilson Purba, inilah iNews Siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Ratusan pengunjuk rasa berusaha menyandera anggota DPRD Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Mereka kecewa pengusutan kasus ijazah palsu Bupati Buton Selatan tidak ditanggapi. Anggota DPRD ini emosi saat menghadapi pengunjuk rasa yang mulai mengamuk di kantor DPRD Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Polisi berusaha menghalau pengunjuk rasa yang berniat menyandera anggota DPRD ini. Kericuan berlanjut di luar kantor DPRD. Masa kecewa karena DPRD lamban dalam membentuk pansus pemakzulan Bupati Buton Selatan Laude Arusani yang diduga menggunakan ijazah palsu saat Pilkada 2017 lalu. Kasus ijazah palsu sudah berlangsung lama, namun DPRD Buton Selatan tidak pernah mengusut kasus tersebut. Problem ini sudah lama berlarut-larut, nggak ada kejelasan. Sehingga menurut mereka ada dugaan bahwa terjadi kong kali kong antara Bupati dan DPR. Saya yakin tidak. Nanti kita lihat. Kalau masih ada gelombang lagi selanjutnya, kita akan lihat nanti. Dan saya salah satu orang yang akan menyetujui pembentukan pansus itu. Kasus ijazah palsu Bupati Buton Selatan sudah pernah diusut Polda Sulawesi Tenggara, namun dihentikan Januari 2020. Kasus tersebut juga sudah ditangani Ombudsman Perwakilan Papua. Masa berencana menggelar aksi kembali jika DPRD belum juga membentuk pansus. Dari Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Satuan Narkoba Polres Aceh Barat Daya Aceh berhasil membekuk seorang bandar narkoba yang selama ini memang telah lama diburu polisi dan pelaku terlibat kejar-kejaran. Pelaku dibekuk setelah mobil yang dikendarainya terguling. Bandar narkoba ini sempat tak sadarkan diri saat mobil yang dikemudikan terguling di Jalan Kuala Bate, Kota Blangpidi, Kabupaten Aceh Barat Daya. Mobil yang dikemudikan pelaku terguling setelah berusaha melarikan diri dari kejaran polisi. JA warga desa Lami Kabupaten Nagaraya ini kini dirawat di Rumah Sakit Aceh Barat Daya. JA sudah lama menjadi buronan polisi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 12 paket sabu dengan berat 31,81 gram yang disimpan di dalam tasnya. Saat dilakukan pengejaran, pelaku berusaha untuk kabur. Dicoba untuk diberhentikan, pelaku tetap berusaha untuk kabur. Sehingga pada saat itu terjadi kejar-kejaran. Kejar-kejaran, pelaku dipepet oleh tim kita yang akhirnya pelaku turun beram. Pada saat turun beram, pelaku tetap memacu kendaraannya yang mengakibatkan kendaraan pelaku kecelakaan. Selain paket sabu, polisi juga mengamankan mobil milik pelaku yang sudah rusak berat. Pelaku terancam hukuman pidana penjara maksimal seumur hidup. Dari Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh, Afsah, iNews melaporkan.
Kepergok saat menjalankan aksinya, 2 penjamret nyaris tewas lantaran babak belur dihajar massa di Medan, Sumatera Utara. Personil polisi yang melintas segera membawa 2 pelaku ke Polsek Medan Kota untuk jalani proses hukum lebih lanjut. Dua pemuda ini jadi bulan-bulanan warga saat aksinya mencoba menjamret tas seorang wanita pejalan kaki gagal dan diketahui warga. Saat itu korban berteriak hingga keduanya jatuh dari sepeda motor lantaran panik dikejar warga. Amarah massa pun tidak terbendung hingga nyawa keduanya terancam. Namun, nyawa keduanya tertolong saat polisi yang berpatroli di Jalan Pandu segera berupaya mengevakuasi keduanya. Meski kewalahan, keduanya berhasil dibawa menuju Polsek Medan Kota. Tersangka berhasil mengambil dompet milik seorang perempuan korban itu, yang di dalamnya terdiri dari handphone dan uang. Kedua pelaku kini mendekam di sel tahanan dan dikenai pasal 365 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Seorang pekerja seks komersial ditangkap polisi setelah menculik seorang anak berusia 7 tahun di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku ditangkap setelah seorang warga mengenali wajah korban yang sempat viral di media sosial. NA ditangkap polisi setelah terbukti menculik seorang anak perempuan berusia 7 tahun warga Rawamalang, Cilincing, Jakarta Utara. Tersangka menculik korban selama kurang lebih 1 minggu dan dibawa ke kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Tersangka tertangkap dari laporan warga yang mengenali korban dari foto viral sang anak yang sempat disebar di media sosial. Dipanggillah anak tersebut, terus dirayu dan dibelikan ciki, terus dibelikan juga es krim, diajak bermain, namun tidak bermain, dibawa pergi lewat pintu belakang daripada kampung Rawamalang. Kenapa sampai tega diambil gitu sih, Mbak? Karena kan dimiliki, karena nggak punya biaya. Dijual atau dikasih orang, Mbak? Dikasih orang. Kenal orangnya, Mbak? Kenal, cuma dibawa kerja doang. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Aksi penculikan bocah 6 tahun di Bekasi, Jawa Barat terekam kamera CCTV. Pelaku bahkan diduga sempat melakukan kekerasan seksual pada korban. Penculikan ini terjadi di Jalan Udang, Kelurahan Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Jawa Barat. Pelaku yang mengendarai motor menculik bocah 6 tahun yang baru pulang sekolah. Dari keterangan keluarga, korban sempat dibawa selama 2 jam. Korban diiming-imingi dengan jajanan dan diduga menjadi korban kekerasan seksual oleh pelaku. Nah, anak saya naik motor, di situ ada warung. Anak saya sempat berhenti di situ, disuruh jajan. Karena anak saya hilangnya ya 2 jam lebih doang. Tapi dari cerita anaknya sih yang mengarah ke pelecehan seksual. Tapi yang saya minta... Orang tua korban lantas melaporkan kasus ini ke Unit Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPA Polres Metro Bekasi Kota. Keluarga mendesak kasus ini segera dituntaskan dan pelaku diseret ke muka hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pelaku perampokan dengan modus pecah kaca di Depok, Jawa Barat berhasil diringkus jajaran Polda Metro Jaya. 3 pelaku ditangkap setelah diburu lebih dari 1 bulan. Jajaran Polda Metro Jaya mengungkap kasus perampokan dengan kekerasan di kawasan Depok, Jawa Barat yang terjadi di awal bulan Mei lalu. 3 pelaku berhasil diringkus setelah sempat buron dan diburu selama lebih dari 1 bulan. Sebelumnya perampokan dengan modus pecah kaca terjadi di awal bulan Mei lalu di kawasan Jalan Perhubungan Depok, Jawa Barat. Pelaku nekat beraksi di siang hari di tengah jalanan yang masih ramai. Kawanan perampok memecahkan kaca mobil yang sedang berhenti dan mengambil tas berisi uang. Pengendara mobil mengejar 1 pelaku dan berhasil merebut kembali tas berisi uang, namun uang berhamburan. Pelaku berhasil kabur setelah mengancam warga dengan senjata api.
3 pelaku perampokan dengan modus pecah kaca di Depok, Jawa Barat berhasil ditangkap polisi. Kita langsung bergabung dengan reporter iNews Nadia Valerie di Polda Metro Jaya. Ya Nadia, bagaimana kronologi penangkapan pelaku perampokan yang viral beberapa waktu lalu tersebut? Ya, Wilson dan juga pemirsa, Polda Metro Jaya sudah mengamankan total sebanyak 12 orang pelaku yang merupakan sindikat pencurian nasabah ATM yang sebelumnya sempat bersembunyi selama 1 bulan lebih. Dan untuk mengetahui terkait bagaimana kronologis penangkapan, sudah bergabung bersama kami Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Bapak, bisa diceritakan Pak terkait penangkapan dari sindikat perampok ini selama 1 bulan lebih bersembunyi, bagaimana Pak? Jadi sempat viral di kita, pelaku melakukan pecah kaca di wilayah Depok, itu viral di beberapa media, baik media mainstream maupun di media sosial, dan juga di WA Group, dan ini meresahkan, Mbak, menjadi atensi buat kita. Kemudian sebetulnya dia tidak sembunyi, dia pun melakukan beberapa aktivitas kriminal, dan kemudian akhirnya kita mampu identifikasi. Tidak kita lakukan segera penangkapan pada saat itu, tetapi kita pelajari jaringnya. Kita pelajari rekan-rekannya, dan bagaimana pola operasinya, itu kita pelajari 1 bulan. Sehingga pada saat pelaku dilakukan penangkapan, itu bisa lengkap. Komposisinya 15 orang itu kebetulan berkumpul dalam satu tempat. Dan kemudian kita bisa amankan. Dan karena memang membahayakan petugas seperti yang tadi Bapak sampaikan, yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda, dia memiliki juga 3 unit, 3 senjata api, dan kemudian akhirnya 3 orang kami lakukan upaya yang terukur, dan akhirnya bisa kita amankan 9 orang, kemudian 3 orang berhasil melarikan diri pada proses penangkapan, dan 3 orang meninggal dunia. Untuk kronologis penangkapannya ini dilakukan tepatnya pada tanggal berapa dan juga di kawasan mana, Pak? Jadi kalau secara umum kronologis penangkapan tidak akan saya rinci secara detail, tetapi memang kita sudah buntuti itu sehingga menumpuk, dan kemudian terjadi penangkapan selama 2 hari, berikut pengembangannya pada hari Jumat kemarin sampai dengan hari Minggu kita lakukan. Hal yang mungkin penting untuk disimak oleh masyarakat adalah ternyata ada pelaku kriminal di sekitar kita dan sasarannya adalah para nasabah. Jadi mungkin dihimbau apabila nasabah akan mengambil uang dalam jumlah besar dan itu diambil secara cash, jangan segan-segan untuk meminta bantuan polisi. Karena kejadian seperti itu tidak bisa kita duga. Jauh lebih baik kita menghindari, jangan sampai kita menjadi korban daripada sudah terjadi korban. Karena bisa jadi pelaku ini cukup sadis dan tidak segan-segan untuk melakukan melukai, bahkan juga mungkin bisa jadi membunuh korban. Jadi kalau masyarakat mau mengambil uang dalam jumlah besar, dihimbau untuk menghubungi pihak kepolisian untuk mengantisipasi hal-hal ini terulang kembali. Gitu, Mbak ya. Baik, terima kasih Bapak Tubagus, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Ya, Wilson, hingga saat ini juga masih terdapat sebanyak 3 orang pelaku yang masih dalam pencarian, dan juga dihimbau kepada nasabah untuk berhati-hati karena modus ini memang mengalami peningkatan selama pandemi COVID-19. Wilson. Masyarakat dan nasabah diminta untuk waspada saat beraktivitas. Terima kasih Nadia Valerie atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, seorang pemuda menjadi korban pembegalan dengan senjata tajam di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Usai melakukan aksinya, para pelaku melarikan diri dengan membawa motor serta telepon genggam milik korban. Jumat dini hari, Supriyanto, warga Cikarang Baru menjadi korban pembegalan di lapangan Matel, kawasan industri Jababeka, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi pembegalan terjadi saat korban tengah bermain telepon genggam di atas motornya. 4 orang pelaku menggunakan 2 sepeda motor dengan membawa senjata tajam menghampiri korban dan merampas barang berharga miliknya. Meski korban sempat melakukan perlawanan, namun hal tersebut sia-sia. Lagi nongkrong, disamperin 4 orang. 4 orang. Yang diambil apa aja? Motor sama HP, Pak. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian tangan dan kaki karena sabetan senjata tajam. Kini kasus tersebut tengah ditangani Polsek Cikarang Utara dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.
Aturan ganjil genap saat sholat Jumat menuai pro dan kontra. Lantas bagaimana mekanismenya serta apa dasar hukumnya? Selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.